Inilah negara Indonesia yang sangat kaya raya, tapi menjadi negara yang paling menyedihkan di dunia. Indonesia adalah sebuah negeri yang memiliki sumber daya alam yang sangatlah berlimpah ruah. Akan tetapi sungguh sangat disayangkan, kekayaan dari sumber daya alam yang berlimpah itu tidak pernah sedikit pun bisa dinikmati oleh rakyatnya sendiri. Padahal jika sumber daya alam itu bisa dikelola dengan baik dan benar, maka sudah pasti seluruh rakyat Indonesia akan menjadi bangsa yang sangat makmur dan sejahtera. Karena sumber daya yang tidak terbatas itu meliputi segala unsur yang bisa memenuhi segala kebutuhan manusia untuk membangun sebuah negara yang maju. Mulai dari kekayaan laut, kekayaan pariwisata, kekayaan tambang, kekayaan pertanian dan rempah-rempah, kekayaan minyak, kekayaan hutan, dan masih banyak lagi. Sebenarnya apa masalah utama yang menjadikan Indonesia begitu sulit untuk maju dengan sumber daya alam yang memukau itu? Dan apa yang salah dari negara kita hingga kekayaan alam itu tidak bisa dirasakan oleh seluruh rakyat pribumi Indonesia? Karena sejak meraih kemerdekaan 79 tahun yang lalu hingga sampai detik ini, rakyat Indonesia belum pernah sedikit pun merasakan dan menikmati arti dari sebuah kemerdekaan yang sebenarnya. Maka disinilah peran seluruh pemerintah Indonesia patut dipertanyakan. Dalam konteks ini Presiden beserta seluruh jajaran kabinet menterinya, karena Presiden sebagai pemimpin tertinggi negara, dia memiliki kekuasaan dan tanggung jawab penuh atas kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat sebagaimana perintah dari konstitusi. Seharusnya sumber daya alam yang melimpah ruah ini bisa menjadi harta paling berharga jika dikelola oleh sumber daya manusia yang cerdas dalam sistem pemerintahannya. Karena sejatinya rakyat Indonesia itu tidaklah sebodoh sebagaimana yang telah dunia anggap selama ini. Bahkan jika kita tarik ke belakang, kecerdasan orang Indonesia itu mampu bersaing dalam level internasional. Karena tidak sedikit penemuan orang Indonesia yang telah diakui oleh dunia, tapi ditolak mentah-mentah di negaranya sendiri. Dan itu adalah bentuk dari betapa rendahnya sumber daya pemerintahan Indonesia untuk mendukung dan menghargai karya dari bangsa dan rakyatnya sendiri. Sampai kapankah keadaan yang sangat mengerikan ini akan terus berlanjut? Apakah sampai Pulau Papua dikuasai oleh Amerika? Sampai Pulau Kalimantan tergadai kepada Cina? Ataukah menunggu negara ini menjadi terpecah belah karena tidak terbaginya keadilan secara merata dan hutang yang terus bertambah? Entahlah, hanya waktulah yang akan memberikan jawaban pasti. Yang jelas, jika kekayaan alam Indonesia yang tidak akan habis hingga 1000 tahun ke depan ini tidak diiringi oleh tindak lanjut dan langkah konkret dari pemerintah, maka kerugian yang dialami Indonesia akan semakin sulit untuk dihitung. Karena sudah terlalu amat banyak harta kekayaan alam negeri ini yang dikeruk dan dirampas oleh asing. Lalu keadaan warga pribumi tidak lebih hanyalah menjadi babu yang tinggal dan tersandera di dalam rumah mewah milik mereka sendiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Ana caraka dibalik, ngata Bagamonya ya Jadapala Wasatadaka Racanaha. Ngata Bagamonya ya Jadapala Wasatadaka Racanaha. Ngata Bagamonya ya Jadapala Wasatadaka Racanaha. Saudara-saudara sekalian, saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian,
sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu, keringat, fisik, mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Saya ingatkan ini, hai para sarjana, hai para profesor, hai para teknokrat, ilmumu harus untuk bangsa dan rakyatmu. Ilmumu untuk bangsa dan negara.